Biofuel sebagai alternatif penyimpanan energi untuk kendaraan berdasarkan teknologi dan dampak lingkungan. Kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat menyebabkan beberapa masalah serius, seperti emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan menipisnya cadangan minyak. Di sisi lain, pemakaian energi masih bergantung pada sumber daya energi minyak bumi, sehingga diperlukan pencarian sumber energi alternatif untuk transportasi. Menipisnya cadangan bahan bakar minyak dunia, khususnya dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui, telah menimbulkan masalah berupa krisis energi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini, salah satunya dengan menghemat penggunaan bahan bakar. Namun, perlu ada tindakan lebih dari sekedar mengurangi pemakaian, misalnya dengan menciptakan energi terbarukan. Salah satu bentuk energi terbarukan adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang berbentuk padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari biomasa. Arti dari biomasa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Sumber energi biomasa mempunyai beberapa kelebihan karena merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Biofuel sering disebut energi hijau karena emisinya yang bersifat ramah lingkungan serta tidak menyebabkan peningkatan pemanasan global secara signifikan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber energi substitusi bahan bakar fosil. Dalam penyusunan jurnal ini, metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan satu jurnal utama dan beberapa jurnal pendukung. Pada jurnal utama, bagian yang diambil adalah rumusan masalah dan pembahasan mengenai biofuel. Kemudian dihubungkan dengan jurnal pendukung yang membahas tentang limbah kayu sebagai bahan pembuatan biofuel. Berdasarkan siklus dasar karbon melalui proses fotosintesis, sumber daya biomasa dapat digunakan berulang kali dan bersifat tidak terbatas. Sebaliknya, sumber daya fosil secara prinsip bersifat terbatas dan hanya untuk sementara. Selain itu, emisi CO2 sebagai hasil dari pembakaran fosil juga akan memberikan efek serius terhadap iklim global. Nilai kalor kerap kali digunakan sebagai indikator kandungan energi yang dimiliki oleh suatu biomasa. Biomasa mengandung lebih banyak air dan abu yang harus dipertimbangkan saat energi diproduksi. Penilaian yang hanya didasarkan pada nilai kalor rendah tidak cukup untuk digunakan sebagai indikator penentuan apakah biomasa yang berada dalam kondisi alami akan mempertahankan pembakaran atau tidak. Jumlah kalor yang diperlukan atau bisa disebut dengan kalor tersedia dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut ini. Kadar air pada setiap biomasa sangatlah berbeda tergantung jenisnya. Contohnya untuk kertas, persentase kadar airnya adalah 3%, untuk lumpur adalah 98%, dan untuk eceng gondok adalah 95%. Untuk sebagian besar biomasa, apabila memiliki kadar air lebih dari 2/3, maka kalor ketersediaannya adalah negatif. Jadi, meskipun suatu biomasa memiliki nilai kalor yang tinggi, namun kadar air dalam kondisi alaminya juga tinggi, maka tidak sesuai untuk pembakaran. Bahan organik memiliki nilai kalor yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan rasio unsur penyusunnya. Bahan organik total dapat dihitung dengan mengurangi kadar abu dari bahan kering total. Nilai abu sebagai energi adalah 0 sehingga ketika jumlah bahan organiknya tinggi, maka nilai kalornya pun lebih tinggi. Nilai kalor yang tinggi tersebut diperlukan sebagai sumber energi. Biomasa mengandung banyak oksigen serta sedikit karbon dan hidrogen apabila dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi, sehingga biomasa memiliki sedikit kalor per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi. Kadar karbon yang terdapat pada biomasa jenis kayu dan herba adalah 45-50% dan kadar hidrogennya adalah 5-6%. Nilai pemanasan bisa juga diestimasi melalui perhitungan dengan menggunakan informasi seperti nilai-nilai yang diperoleh dari analisis unsur bahan. Contoh persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ini adalah tabel perbandingan nilai kalor biomasa, hasil pengukuran dan perhitungan. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa selain biosolid, perbandingan antara nilai kalor biomasa, hasil pengukuran dan perhitungan, hasilnya tepat mendekati. Oke, selanjutnya adalah biofuel sebagai alternatif penyimpanan energi. Nah, biofuel sendiri merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan dan lebih ramah lingkungan. Biofuel diklasifikasikan berdasarkan jenis biomasanya menjadi 3 generasi. Untuk generasi pertama itu ada gula, tepung, minyak makan, atau lemak hewan. Lalu generasi kedua ada rumput, kayu lunak, dan limbah biomasa terutama yang berupa limbah pertanian, perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.
Dan terakhir adalah generasi ketiga yaitu alga. Nah, untuk di Indonesia, kayu merupakan energi yang mudah diperoleh. Contoh potensi biomasa dari kayu adalah limbah penggergajian kayu, limbah plywood, dan juga limbah logging. Selain ketersediaannya yang banyak, biomasa kayu juga cenderung tidak menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Nah, bahan bakar kayu itu meliputi 53% dari jumlah kayu yang diproduksi di dunia. Nah, meskipun biomasa kayu melepaskan karbon ke atmosfer saat ia dibakar untuk menghasilkan energi, pohon yang ditanam kembali akan menyerap jumlah karbon yang sama dari atmosfer ke dalam ekosistem hutan melalui fotosintesis. Oke, secara umum, bahan baku biomasa dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pohon berkayu atau woody, dan juga rumput-rumputan atau herbaceous. Nah, biomasa yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar perlu pengolahan lebih lanjut agar dapat lebih mudah digunakan. Untuk menghasilkan bahan bakar yang berbeda, dibutuhkan juga alat teknologi konversi biomasa yang berbeda untuk mengkonversi biomasanya. Nah, teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu melalui pembakaran langsung, konversi termokimia, dan juga konversi biokimia. Nah, untuk pembakaran langsung ini merupakan teknologi yang paling sederhana karena pada umumnya biomasa tersebut dapat langsung dibakar. Nah, pembakaran langsung ini tapi memiliki kelemahan terhadap biomasa, sehingga pada penerapannya saat ini mulai menerapkan beberapa teknologi untuk meningkatkan manfaat biomasa sebagai bahan bakar. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan teknologi konversi biomasa. Yang pertama ada biobriket. Biobriket merupakan hasil dari proses briket. Proses briket adalah salah satu cara untuk mengkonversi sumber energi biomasa menjadi bentuk biomasa lain yang lebih padat dengan cara dimampatkan sehingga bentuknya menjadi lebih teratur dan seragam. Yang kedua ada gasifikasi. Gasifikasi adalah proses untuk mengubah material, baik cair maupun gas dengan menggunakan temperatur tinggi. Proses ini menghasilkan produk berupa bahan bakar cair yang bersih dan efisien. Yang ketiga ada pirolisa. Pirolisa merupakan proses dekomposisi kimia dengan pemanasan yang tidak memerlukan oksigen. Hasil dari proses ini berupa bahan bakar padat seperti karbon, cairan berupa campuran tar, dan beberapa zat lain seperti karbon dioksida dan metana. Yang keempat ada liquefaction. Liquefaction adalah proses perubahan wujud dari gas ke cair dengan proses kondensasi, pendinginan, peleburan, pemanasan, penggilingan, dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Yang kelima ada biokimia. Contoh proses yang termasuk ke dalam proses biokimia adalah hidrolisis, fermentasi, anaerobic digestion, dan pembuatan etanol. Lalu yang terakhir ada karbonisasi. Karbonisasi merupakan proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses karbonisasi ini, zat yang akan dilepaskan adalah zat yang mudah terbakar seperti CO, CH4, dan H2, serta zat yang tidak terbakar seperti CO2 dan H2O. Gas-gas yang dilepaskan tersebut mempunyai nilai kalor yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalor pada proses karbonisasi. Lalu, beberapa hal yang bisa kami simpulkan adalah biofuel dapat dijadikan alternatif karena bahan bakunya berupa tanaman yang menghasilkan energi dan tersebar di seluruh wilayah. Salah satu contohnya adalah kayu yang termasuk ke dalam biofuel generasi kedua. Biomasa kayu dapat digunakan sebagai sumber daya terbarukan karena kayu merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Biofuel juga dapat digunakan secara langsung atau dengan diberi sedikit modifikasi untuk kendaraan konvensional. Namun, penggunaan biofuel sebagai bahan bakar tambahan untuk bahan bakar fosil dapat menyebabkan peningkatan emisi berbahaya bergantung pada proses produksi dan sumber daya terbarukan yang dipilih untuk proses produksinya. Pemilihan biomasa untuk biofuel akan menghasilkan nilai kalor yang bervariasi tergantung sumbernya. Dalam pengolahannya, biomasa dikonversi menggunakan teknologi sesuai bahan bakar yang ingin dihasilkan.